Kesalahan penjual pemula ketika berjualan di Bukalapak. Langsung aja. Oke sellers, di sini langsung aja kita bahas untuk kesalahan yang pertama. Nah, untuk kesalahan pertama itu adalah lama dalam membalas chat pembeli. Oke sellers, untuk kesalahan ini banyak banget penjual pemula yang melakukan kesalahan ini. Dan ada beberapa orang yang DM saya lewat Instagram minta saran dari saya untuk mereka mendapatkan penjualan pertama. Nah, ketika saya cek tokonya, itu saya lihat dari chatnya, itu ada beberapa pembeli, calon pembeli tepatnya yang chat, tetapi tidak dibalas teman-teman. Dibalas, tapi lama teman-teman balasnya, sejam kemudian. Nah, itu buruk teman-teman. Nah, kalau bisa kalian bisa balas chat dari calon pembeli kalian maksimal 10 menit teman-teman. Kalian bisa secepat mungkin dalam membalas chat dari calon pembeli, dan kalian mungkin bisa nyalain notifikasi dari Bukalapaknya agar ketika ada chat yang masuk ke toko kalian, kalian bisa langsung jawab dan melayani calon pembeli tersebut. Oke, jadi kayak gitu ya. Nah, ketika ada orang yang tanya mengenai produk kita, itu kemungkinan besar mereka sudah tertarik teman-teman. Nah, kalau orang sudah tertarik dengan sebuah produk kita, untuk melakukan closing itu gampang banget teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya, itu adalah kesempatan besar bagi kita. Nah, biasanya nih orang kalau nggak kita jawab chatnya, biasanya dia akan cari barang-barang lain yang sejenis dengan barang yang dicarinya, mungkin di toko sebelah atau toko kompetitor kita. Nah, jadi kayak gitu ya, malah nanti transaksinya lari ke toko kompetitor kita dan kita nggak dapetin cuan, malah kompetitor kita yang dapetin cuan kalau kita nggak balas chat secara cepat teman-teman. Oke, itu adalah kesalahan yang pertama. Oke sellers, untuk kesalahan kedua yang biasa dilakukan oleh penjual pemula di Bukalapak itu adalah toko berantakan dan tidak rapi. Oke sellers, beberapa bulan yang lalu, tepatnya di 2021 ya, di akhir tahun, saya juga membuat toko baru teman-teman. Dan saya cuma ngetes apakah persaingan sekarang emang ketat banget. Dan ketika saya membuat toko, emang persaingannya ketat teman-teman. Tetapi bukan berarti kita nggak bisa dapetin transaksi dan cuan dari toko kita. Nah, kalau kalian ingin lihat toko baru saya yang baru saya bentuk sekitar 2021 di tahun akhir, kalian bisa lihat yang ini nih, toko saya. Oke sellers, itu adalah toko saya. Nah, di toko itu di setiap bulan saya mendapatkan transaksi, atau bahkan setiap minggu teman-teman, saya masih menerima transaksi dari toko tersebut. Nah, itu padahal cuma toko buat eksperimen doang. Apakah Bukalapak sekarang persaingannya makin ketat? Ya, jawabannya memang makin ketat, tapi kita bisa mengambil pundi-pundi cuan dari Bukalapak. Masih bisa teman-teman. Oke, jadi kayak gitu ya. Nah, kita bahas nih kesalahan kedua. Nah, kesalahan kedua itu toko berantakan dan tidak rapi. Nah, kalau kita lihat toko saya yang saya tunjukkan tadi, yang toko baru, ini adalah tampilannya. Oke sellers, jadi itu adalah tampilan dari toko baru saya. Nah, menurut kalian gimana tampilannya? Nah, di toko tersebut saya memang sudah rencanakan untuk logonya, bannernya, foto produknya, dan personal branding lainnya, sehingga sudah tertata rapi teman-teman. Nah, kebanyakan penjual pemula yang nggak ngerti atau baru berjualan dan belum punya pengalaman itu acak-adul teman-teman. Yang penting asal upload aja. Itu kurang bagus teman-teman, karena gak enak dilihat mata. Visualnya ya kurang bagus lah. Dan bagaimana orang mau beli kalau toko kita nggak rapih dan masih berantakan teman-teman. Nah, saran saya untuk kalian yang masih baru, kalian bisa benerin dulu untuk hal-hal kecil dari toko kalian, seperti banner misalkan, foto produk dari barang kalian. Kalian harus samain semua foto produknya. Kalian bisa lihat toko saya yang tadi rapih kan. Nah, jadi kayak gitu untuk kesalahannya. Nah, kalau kalian ingin memperbaiki kesalahan ini, kalian bisa lihat untuk playlistnya di pojok kanan atas di sini atau di sini. Kalian bisa lihat di sana. Nah, di sana saya sudah membagikan cara-cara untuk memperbaiki kualitas toko kita agar terlihat rapi dan tidak berantakan. Dan ingat, itu gratis, kalian bisa langsung praktekkan aja untuk tutorialnya. Oke, jadi itu adalah kesalahan yang kedua.
Oke sellers, untuk kesalahan ketiga yang sering dilakukan oleh penjual pemula adalah deskripsi produk tidak menjual. Bang, apa sih yang dimaksud deskripsi produk yang tidak menjual? Oke sellers, yang dimaksud deskripsi produk tidak menjual itu adalah, jadi ketika ada calon pembeli yang baca deskripsi kalian dan sudah selesai nih membaca deskripsi kalian, pembeli tersebut itu nggak minat dengan barang kalian, artinya nggak beli produk kalian teman-teman. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, dengan kita membuat deskripsi yang menjual, itu kemungkinan besar calon pembeli ataupun orang yang membaca deskripsi produk kita itu akan membeli teman-teman. Sebagian besar loh ya, bukan semuanya tapi sebagian besar. Nah, jadi kayak gitu. Nah, ditambah lagi Indonesia itu adalah salah satu negara dengan minat baca terendah kan teman-teman. Rendah lah, bukan terendah. Nah, oleh sebab itu deskripsi produk ini memang sangat sulit lah untuk dimaksimalkan. Nah, saya punya beberapa teknik dan penyusunan agar orang itu tidak males bacanya teman-teman. Mungkin kalau saya udah buat videonya kalian bisa lihat di pojok kanan atas di sini ataupun di sini, karena saya lupa udah buat atau belum ya. Tapi kalau udah, kalian bisa lihat di sana. Saya tidak bisa menjelaskan video ini lebih panjang karena waktunya terbatas teman-teman. Dan kalau saya jelaskan di sini akan kepanjangan teman-teman. Oke, jadi kayak gitu ya untuk kesalahan ketiga. Kalau kalian ingin perbaikinya, tadi ada video tuh yang bisa kalian tonton agar deskripsi produk kalian lebih baik lagi. Oke, itu adalah kesalahan yang ketiga. Oke sellers, untuk kesalahan keempat yang sering dilakukan itu adalah tidak paham dengan produk yang dijual. Ini biasanya kesalahan dropshipper nih. Saya pribadi dulu ketika mulai jualan di Bukalapak, saya juga dropshipper dan jujur saya juga melakukan kesalahan ini teman-teman. Nah, ketika saya menjual beberapa produk dari supplier saya nggak paham dengan produk yang saya jual. Waktu itu saya jual tentang memori handphone teman-teman, dan saya kurang paham dengan produk tersebut. Nah, ada beberapa pembeli itu yang nanya pada saya mengenai produk yang saya jual, dan ternyata saya jawab ngasal dan alhasil saya salah dalam menjawab pertanyaan. Dan calon pembeli ini yang nanya, dia tuh cek di Google, ternyata antara jawaban saya dan Google itu berbeda teman-teman. Alhasil si calon pembeli ini tidak jadi beli di toko saya karena informasi yang saya berikan itu berbeda dengan yang ada di Google. Dan si calon pembeli ini juga nanya ke toko lain, ternyata informasinya sama dengan Google dan saya beda sendiri teman-teman. Nah, jujur itu adalah kesalahan yang fatal ya teman-teman. Karena ketika kalian melakukan kesalahan ini, ya calon pembeli nggak akan mau beli kepada kalian karena kalian nggak ngerti tentang produk yang kalian jual. Nah, menurut saya ini adalah salah satu hal yang penting ya, karena dari pengalaman pribadi ini adalah salah satu pengalaman yang pahit buat saya karena harusnya saya cuan, malah saya kehilangan cuan saya. Oke, kalau kalian ingin mendapatkan penjualan pertama atau pecah telur, kalian bisa hindari untuk kesalahan yang satu ini. Oke, itu adalah kesalahan yang keempat. Oke sellers, untuk kesalahan kelima yang sering dilakukan oleh penjual pemula di Bukalapak itu adalah tidak melakukan riset kompetitor. Nah, ketika kita ingin memulai berjualan di Bukalapak, itu baiknya kita riset kompetitor terlebih dahulu. Nah, ketika kita sudah menentukan barang yang ingin kita jual, misalkan saya ingin menjual barang memori handphone nih. Nah, saya harus cek kompetitornya dulu teman-teman. Siapa sih pemimpin pasar dari memori handphone ini? Dan siapa sih toko yang memang penjualannya banyak ataupun sedikit? Dan bagaimana kualitas gambarnya, kualitas tokonya, atau kualitas produknya? Nah, jadi kayak gitu. Dengan kita riset kompetitor, jadi kita tahu standaran kualitas produk yang laku di pasaran, atau standaran kualitas toko yang memang diminati oleh pembeli teman-teman. Nah, jadi kayak gitu ya. Dengan kita melakukan riset kompetitor, itu pokoknya banyak banget lah manfaat yang akan kita dapatkan. Kita akan tahu kelemahan dari kompetitor kita, dan kita bisa masukkan ke toko kita menjadi kelebihan teman-teman. Nah, jadi kayak gitu. Dengan begitu ya kita bisa melawan kompetitor meskipun toko kita masih kecil teman-teman. Oke, jadi kayak gitu ya. Seenggaknya kita punya power dikit lah untuk melawan kompetitor besar yang udah memang sudah jadi raja di sebuah kategori barang teman-teman. Oke, jadi kayak gitu ya. Pokoknya riset kompetitor itu penting banget teman-teman. Mungkin nanti di video selanjutnya saya akan kasih tahu kalian mengenai cara riset kompetitor ya di Bukalapak. Oke, jadi itu adalah kesalahan yang kelima.
Oke sellers, untuk kesalahan keenam yang sering dilakukan oleh penjual pemula di Bukalapak itu adalah tidak memaksimalkan fitur dari Bukalapak. Oke sellers, untuk fitur di Bukalapak itu banyak banget ya teman-teman. Ada beberapa fitur yang membantu kita dalam mendapatkan penjualan atau mendapatkan cuan di Bukalapak. Nah, salah satunya itu adalah fitur iklan. Nah, fitur iklan ini juga banyak banget jenisnya. Ada promote push, promote keyword, ada push iklan lapak, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang kedua itu adalah fitur program partner. Nah, fitur program partner ini jadi kita partneran sama Bukalapak teman-teman. Nah, fitur program partner ini salah satunya itu adalah Bukamall dan Superseller teman-teman. Tetapi kalau kita mengikuti salah satu program partner dari Bukalapak ini, kita harus membayarkan sejumlah persen dari total penjualan kita ke Bukalapak. Tapi masih cuan juga kok teman-teman. Jadi dengan kita ikut program partner, nanti toko kita dan produk kita itu akan lebih dipromosikan di tempat-tempat yang memang sering dikunjungi oleh calon pembeli, oleh Bukalapak teman-teman, dipromosikannya. Oke, jadi itu adalah dua fitur yang menurut saya wajib ya untuk penjual aktifkan atau gunakan. Yang pertama fitur iklan, yang kedua itu adalah fitur program partner teman-teman. Untuk dua fitur ini saya sarankan untuk kalian gunakan, dan khususnya untuk kalian penjual pemula itu kan susah tuh dalam mendapatkan penjualan pertama. Nah, dengan dua fitur ini kemungkinan besar kalian bisa maksimalkan untuk ya fitur-fitur lah di Bukalapak kalian bisa maksimalkan. Memang kalau kita pakai fitur iklan ataupun program partner pertama-tama emang kerugiannya itu akan semakin besar teman-teman, kemungkinan ruginya. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu itu pasti akan cuan teman-teman. Nah, bisnis pertama itu emang jarang yang untung kan, memang rugi dulu baru untung. Saya pun juga begitu teman-teman. Nah, itu adalah 6 kesalahan yang sering dilakukan oleh penjual pemula di Bukalapak. Saya akan rekap ulang nih untuk kalian untuk beberapa penjelasan yang saya sebutkan dan jelaskan tadi. Oke, kita rekap nih. Oke sellers, untuk kesalahan pertama tadi adalah lama dalam membalas chat pembeli. Untuk kesalahan kedua itu adalah toko atau lapak berantakan dan tidak rapi. Kesalahan ketiga adalah deskripsi produk tidak menjual teman-teman. Kesalahan keempat, tidak tahu kelebihan produk yang dijual. Nah, ini penting ya, kalian harus mengetahui untuk kelebihan dari produk yang kalian jual. Nah, untuk kesalahan kelima itu adalah tidak melakukan riset kompetitor. Nah, riset kompetitor ini umumnya dilakukan ketika kalian ingin membuka toko ya. Jadi sebelum membuka toko kalian wajib melakukan riset kompetitor. Nah, kesalahan terakhir atau keenam itu adalah tidak memaksimalkan fitur-fitur dari Bukalapak. Oke sellers, itu adalah beberapa kesalahan yang sering dilakukan penjual di Bukalapak. Nah, kalau kalian ingin mendapatkan informasi-informasi seputar Bukalapak ya khususnya, ataupun tentang penjualan, cara mendapatkan penjualan di Bukalapak, saya juga sering sharing di Instagram saya ya. Untuk kalian yang ingin tahu, kalian langsung aja cek Instagram saya di sini nih. Oke sellers, jadi sekian dari saya Ahmad Hidayat. Terima kasih. Mantap. Oke.